sama-sama keselamatan, kita selalu bisa buat support kalau misalnya ada sakit atau amit-amit ada insiden ya, jangan sampai kita bisa bantuan. Terus juga di sini saya perkenalkan juga ada Dr. Vika. Dia mau perkenalan sendiri dok? Ya? Singkat aja. Dr. Vika ini sebagai dokter perusahaan tanggung jawab untuk seluruh kader logistik grup di kampus. Nanti lebihnya tambahannya nanti akan disampaikan langsung oleh Dr. Vika. Terus juga harapannya ya, semoga nanti setelah kita training ini teman-teman yang ada di Ibu F terus takut juga bisa kalau mempraktekkan, terutama ketika ada kejadian emergensi di kapal. Jadi kita antisipasi terutama golden time-nya ya, untuk ketika case jantung, CPR 4 sampai 7 menit ya. Menit untuk golden time-nya. Terus udah mungkin itu sampai dari saya. Oh sebelum itu kita notifikasi insiden dulu ya. Mungkin rekan-rekan di sini juga sudah pada tahu kalau misal di MBP sempat terjadi fatality ya. Tapi untuk kapal charter, terutama untuk operasional di upstream, di salah satu kapal charter kita ada yang fatality atau meninggal dunia. Untuk case-nya kemarin karena ketika tambat dia sempat kejatuhan batang pohon, sempat dilarikan ke klinik AMC, tapi dinyatakan meninggal dunia di sini. Iya. Terus ada tambahan. Bumas Cahaya yang di tabungan. Di tabungan yang meninggal second officer-nya. Sama terakhir malam kemarin itu kaptennya, ini masternya 3215 itu man overboard di Tabuneo. Jadi harap hati-hati. Maksudnya man overboard itu teman-teman paham ya, jatuh dia dari kapal besar jatuh. Case-nya sama kayak Bang Jack, tangga monyetnya putus. Apalagi ini masih awal tahun ya rekan-rekan, masih bulan ketiga juga. Baru kemarin lusa juga di Adro Indonesia ada fatality juga. Jadi operasional untuk produksi sekarang stop, holding stop. Bisa dilihat di JTK1 itu nggak ada barging. Yang barging cuma di itu salah satu driver Sarana LV, dia hanyut di tambang. Terus jam 19.00 kejadian, 20.08 dilaporkan ke command center, dan langsung dilakukan penelusuran oleh tim IRT. Korban baru ketemu di tengah malam. Di situ juga operasional langsung stop. Di lingkungan kita sudah ada 3 yang fatality. Bisa jadi pembelajaran ke rekan-rekan semua ya. Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di lingkungan kita. Ini itu aja pembukaan dari saya. Kemudian dari Pak Wandi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Pembukaan dari saya mungkin teman-teman di sini udah kenal sama saya udah lama ya. Siap. Saya harap ini bisa tambahan ilmu. Yang kedua kemungkinan kalau misalkan ini rutin berjalan ya Mas ya. Nah, rutinnya akan rutin berjalan dalam setiap bulannya. Mungkin nanti kita ngecok-cocokin jadwalnya. Dan insya Allah juga venue-nya di Ibu F. Enggak kemungkinan kita akan venue-nya ke takut yang lain lah. Kecuali misalkan masternya udah bosan sama kita, baru kita ke takut lain. Yang penting ini duit kan nggak bos? Oh, yang ini bawa nyantai aja, nggak usah tegang. Kebetulan juga ada bunganya di sini kan, jadi semangat lah ya. Oke, sekian dari saya itu aja. Tetap semangat, tetap safety semua. Harap hati-hati saat bekerja. Cukup dari saya. Dok, silahkan dimulai lanjut ke materi dulu. Silakan dokter. Atau nggak ini nggak sama kayak patung manusia beneran? Nah, Pak Hendra, Rizky. Langsung duduk di tengah nih. Yes. Nomor bisa, tapi ya. Sekalian naik gitu. Saya bujang buat anu. Semangat
pagi. Baik. Yang situ kelihatan. Ganti wajah gitu. Saya izin berdiri ya Pak ya. Siap. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Dwika dari AL Group yang di Satklanis. Ya mungkin beberapa udah kenal sama saya, beberapa juga udah ada. Saya pernah site visit ke sini untuk monitoring kesehatan ya. Jadi di sini saya Pak Wandi sama Mas Irfan ingin menyampaikan tentang basic life support atau BLS atau bantuan hidup dasar. Sebelumnya udah pernah belum dapat materi ini? Belum. Nah, tujuan dari kenapa diberikan materi ini nih, ya harapannya amit-amit jangan ada kejadian untuk melakukan ini ya. Tapi paling enggak kita sama-sama tahu apa sih yang harus dilakukan pertama kali kayak gitu kan. Biar pasti kalau misalnya ada kejadian tuh pasti kita bingung nih mau ngelakuin apa duluan nih. Pasti bingung kan, apa nih yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi tujuan dari agenda ini adalah biar tahu apa sih yang harus dilakukan kayak gitu pertama kali itu apa, karena di sini tidak ada tindakan, di sini tuh berpacu sama waktu karena golden time tadi udah disebutkan sekitar 4 menit. Jadi ini berpacu dengan waktu, nggak ada tindakan, nggak ada harus nunggu tensi dulu, nunggu ini, nunggu itu, harus pakai suntik segala macam, nggak ada. Ini kondisi seperti ini harus berpacu dengan waktu dan tidak ada tindakan sama sekali. Di sana kelihatan nggak? Kelihatan. Ini nanti ada kuisnya loh. Nggak ada kuis lah, pokoknya ada saya tanya-tanya. 1 juta untuk Anda. Dari Kalau nggak kelihatan bisa maju ke sini mas. Kelihatan. Beneran kelihatan nggak? Mas, baju Kelihatan Mas. loh, kayak nggak kelihatan ya. Kelihatan. Awas loh ya kalau sampai nggak bisa jawab. Kelihatan. Bawa pulang nanti. Pulang. Kalau nggak bisa jawab bawa pulang dia. Jadi belum pernah dapat materi ini apa ya? Belum. Tapi officer rata-rata dapat ini apa ya? Sertifikat apa? Medical Mempak ya? care. Iya, Nepa sama MC. AMC. Jadi kalau di Merin itu officernya itu pasti harus punya MEVAC sama AMC. Medical apa? Medical care. Medical care. Sampai melahirkan ya? Ya. Diajarin juga. Ya. Nah, tapi untuk yang melahirkan di sini nggak ada yang melahirkan masalahnya dok. Jadi nggak kepake. Gitu. Bertelur. Oke, ya makanya ini mungkin recall ya bagi yang udah dapat, recall bagi yang belum dapat, mungkin bisa diperhatikan karena case ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Next. Nah, jadi tadi udah disebutkan ya tujuan kenapa dilakukan bantuan hidup dasar itu karena beberapa kasus kritis tidak bisa diselamatkan karena orang sekitar nggak tahu harus berbuat apa. Pasti kan kayak pasti bingung nih mau ngelakuin apa duluan, salah nggak nih kayak gitu kalau kita ngelakuin kayak gini gitu ya. Yang kedua, umumnya karyawan lebih dulu mengetahui ada karyawan lain cedera atau kritis dibandingkan tenaga medis ataupun RT. Pasti kan kalau misalnya di lingkungan di sini aja kayak gitu, kalau misalnya ada kejadian pasti yang tahu teman-teman rekan kerjanya kan sebelum ke di calling ke RT atau tim medis ya. Dan ini mengacu pada regulasi Adarus dan kecelakaan harus ada pelaporannya. Next. Nah, kenapa kita semua ada di sini kayak gitu ya, kondisi di atas yang di gambar ini dapat terjadi kapanpun dan seorang korban memerlukan penolongan pertama yang terlatih. Tadi udah disebutkan ya di sini nggak ada tindakan sama sekali. Jadi waktu emas dalam memulai pertolongan itu adalah 4 menit karena tiap menit itu berharga. Kesempatan hidup korban menurun 10% jika keterlambatan 1 menit dalam penanganan. Next. Peran dan tanggung jawab karena ini karena basicnya kita lagi di site Adaro ya, jadi melaporkan kejadian emergency ke command center, kemudian menenangkan korban, membantu korban sesuai arahan command center sebelum tim RT atau tim medis datang, tidak memindahkan korban sembarangan, kemudian tetap berada di lokasi untuk update kondisi di lokasi kejadian dan mengamankan area sekitar di lokasi kejadian. Next. Oh ini untuk ini untuk di Adaro sendiri ya. Di sini nggak pakai kayak gini ya? Nggak, kayak next aja. Nah, prinsip dasar menolong itu yang pertama, jangan membahayakan. Maksudnya di sini apa?
kita sebagai penolong itu jangan menjadi korban selanjutnya kayak gitu. Jadi kita harus kondisikan posisinya tuh jangan menjadi korban selanjutnya. Dan yang kedua, berikan penanganan yang terbaik pada korban. Kemudian memperoleh persetujuan dari korban sebelum Anda melakukan pertolongan pertama, sama lindungi diri kita. Kita sebagai penolong pun harus menggunakan APD gitu, seperti masker, sarung tangan, seperti itu ya. Nah, alat-alat pelindung diri ini kayak sarung tangan, masker, face shield. Mungkin ini karena kita di era yang pandemi masih pakai kayak gini karena supaya tidak kontak dengan cairan tubuh si korban kayak gitu. Jadi harus pakai alat pelindung diri kita sebagai penolong. Nah, kalau tadi bantuan hidup dasar ini mengacu pada panduan American Heart Association 2015. Jadi di sini ya, saya mau menjelasin lagi. Mungkin yang belum dapat materinya, kalau di sini disebut langkah RJP atau bantuan hidup dasar itu disingkat dengan DRCAB. Apa? Disingkat apa? DRCAB. Nice. D. Danger, bahaya. Apa? Pastikan areanya aman untuk penolong orang lain dan korban. Jadi kalau misalnya ada misalnya korban di kebakaran, di rumah yang terbakar kayak gitu, pastikan kita mau menolong nih, tapi kan kita jangan di situ gitu loh. Kalau mau nolong, pastikan bawa korbannya ke area yang aman kayak gitu. Jangan sampai kita yang sebagai penolong itu jadi korban selanjutnya kayak gitu. Jadi danger, ingat ya, bahaya. Pastikan kondisinya di lingkungan sekitarnya tidak membahayakan. Gitu. Gini aja. Sebelah sini aja dong. R, respon atau kesadaran. Nah ini ketika si korbannya sudah ditaruh di tempat yang aman, pastikan kesadarannya kayak gimana. Jadi panggil korbannya dengan tepuk dadanya. Kalau tahu namanya ya udah sebut namanya siapa gitu, Pak Ahmad atau siapa, sebut aja namanya. Nah, kemudian panggil bantuan. Kalau misalnya korban nggak berespon kan langsung panggil bantuan nih. Mungkin di sini belum ada ya. Pasti kalau di sini misalnya kejadiannya di sini pakai HT aja ya. Mungkin pertanyaannya nanti kalau kejadiannya di sini manggil dokter Dwika gimana gitu. Oh ya. Lewat ini benar dijawab. Ya pokoknya kalau misalnya sudah terespon, panggil bantuan. Panggil bantuan bisa kalau di sini paling tim safety yang ada di sini dulu kayak gitu ya. Udah. Kemudian C-nya tadi apa? Compression atau kompresi dada. Nah ini lakukan kompresi dada. Nanti kita latihan ya. Kompresi dada selama sebanyak 30 kali gitu, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Ini nanti sudah ada tuh sensornya, udah bener belum kompresi dadanya, karena nggak boleh asal-asalan juga kayak gitu ya. Nah, pastikan ketika kompresi dada itu dinding dadanya itu kembali kayak gitu ya. Jadi biarkan dada kembali pada posisi awal, jadi chest recoil. Terus minimalkan interupsi. Kenapa di sini minimalkan interupsi? Pastikan kalau kita sudah nolong gitu ya, sudah mau melakukan kompresi kayak gitu, pasti teman-temannya nih, iya nih kayak gini, banyak nih omongan-omongan dari luar. Nah itu harus diminimalkan interupsi. Makanya memang harus ada yang sebagai leader kayak gitu. Maksudnya sebagai leader tuh dia udah tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Oke, tadi apa D-nya? Danger. R. Respon. Yes. C. Kompresi. Yes. 1 juta. Oke, DRCAB, A-nya airway atau jalan nafas. Jadi setelah dikompresi dada tadi, diberi bantuan nafas, jalan nafas dengan cara tekan dahi atau hip tilt sama chin lift, angkat dagu seperti di gambar ini ya. Nah, kemudian bersihkan jalan nafas jika ada sumbatan. Nah, karena kita di area COVID dan
maksudnya takutnya kita nggak tahu korbannya ini sakit apa, jadi paling enggak kita harus ada jangan mulut ke mulut kayak gitu. Kita tetap harus pakai APD untuk menolongnya, jadi pakai masker yang khusus untuk CPR. Kalau misalnya di tempat mana kayak gitu ya, kalau nggak ada masker yang khusus CPR, boleh pakai misalnya nih pakai plastik atau apa. Maksudnya tujuannya tuh biar nggak mouth to mouth, nggak mulut ke mulut kayak gitu. Jadi biar kita kan nggak tahu nih pasiennya korbannya ini sakit apa kayak gitu, biar nggak tertular lah. Jadi kalau bisa ada bariernya seperti itu ya. Kemudian B-nya breathing atau pernapasan. Pertahankan posisi tenada seperti healthy chin lift dan berikan 2 bantuan nafas 1 detik untuk 1 nafas. Jadi setelah 30 kompresi tadi baru diberi 2 nafas kayak gitu, 2 bantuan nafas 1 detik 1 nafas kayak gitu. Mungkin nanti lebih anunya ke prakteknya aja ya. Dan pastikan ketika ngasih nafas dilihat dinding dadanya dia mengembang apa enggak kayak gitu. Nah, lakukan RJP dengan rasio 30:2, jadi 30 kali kompresi dan 2 nafas. Hentikan RJP jika yang pertama korban berespon. Korban berespon dengan apa? Dengan batuk, mungkin dengan muntah kayak gitu ya. Dan kedua, AED datang dan siap digunakan kepada korban dan bantuan medis datang. Kemudian ini bisa kalau misalnya nih Bapak siapa namanya Pak? Nah, Pak Aswin lagi nge-RJP si korban. Ketika Pak Aswin capek, itu jangan Pak Aswinnya jangan dipaksa untuk meneruskan kayak gitu. Kalau tim medisnya sama tim IRT-nya belum datang kayak gitu ya, diganti sama temen yang lain. Jangan sampai Pak Aswinnya kelelahan gitu. Oke, next. Nah, mungkin untuk orang awam lebih disarankan hanya melakukan penekanan dada saja tanpa harus memberikan tiupan nafas. Jadi memang paling enggak tahu gimana caranya kompresi dada yang baik dan benar kayak gitu ya. Berapa kali tadi kompresi dadanya? 30. Nafasnya? 2. Nah, ketika udah sadar, udah responnya tadi gimana? Kalau dia nggak sadar nih, responnya gimana tadi? Batuk, muntah, berat. Batuk, muntah. Nah, posisikan posisi miring. Next. Nah, posisi miringnya seperti ini ya. Jadi posisi kalau misalnya dia udah sadar, dia harus posisi miring karena biar saluran nafasnya tetap tertutup, mencegah masuknya muntahan ke dalam jalan nafas. Jadi memang kalau udah sadar, udah ada respon sadar, harus dimiringkan si korbannya dengan posisi seperti ini ya. Ingat ya gambarnya ya, tangannya kayak gini, emang kayak gitu ya. Nggak boleh lain. Jangan asal miring gitu maksudnya. Oke, next. Nah, ini kalau misalnya tim medis sudah datang, tim aktif sudah datang, dia akan membawa alat AED. Mungkin alat AED ada di beberapa kayak mall kayak gitu ada kayak gitu. Maksudnya mungkin di sini ada apa Pak? Nanti kita siapin. Nah, di sini Nanti kita beli buat dokter. di sini ada. Nah, tujuannya AED ini alat kejut jantung otomatis. Jadi kalau misalnya AED udah datang dan kita sudah melakukan kompresi, sudah ngasihin nafas buatan gitu ya. Next. Nah, AED ini tinggal dipasang. Jadi dia udah otomatis gitu. Nah, dia tuh yang alat itu loh, yang shock itu loh. Tahu kan kalau di sinetron yang clear gitulah. Nah, itu. Tapi ini otomatis, nggak pakai yang kayak gitu. Jadi dia tinggal ditempel di posisinya di mana nanti udah sesuai dengan ini, pokoknya otomatis lah gitu. Nanti tinggal disuruh minggir semuanya, baru nanti dia shock sendiri, jeder kayak gitu sendiri. Nah, mungkin ini gambaran-gambaran, nanti di alat itu pun terlihat gambaran irama jantungnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini posisinya kayak gini biasanya. Dia udah sesuai dengan stikernya ya. Kalau misalnya di sini, dia di sini kayak gitu, di atas sini sama di bawah sini. Biasanya di AED-nya ada. Ya, di AED-nya ada gambarnya. Jadi semua orang bisa memakai AED itu kayak gitu. Next.
Jadi kalau udah ditempel, tunggu mesin AED melakukan analisa irama, pastikan tidak ada yang menyentuh korban. Jadi tekan tombol shock jika mesin AED memerintahkan Anda untuk melakukan shock. Jadi dia tuh sudah pinter banget tuh mesinnya kayak gitu, si alat ini. Jadi kalau udah disuruh shock, baru kita semua minggir kayak gitu kan. Dia juga ada kejut listrik ya soalnya. Nah mungkin kalau misalnya pakai AED ini kondisi-kondisi tertentu kayak dada berbulu, dada basah, dada ada obat tempel, itu dibersihkan dulu lah kayak gitu ya, dengan dicukur, digunting kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu tentang RJP? Itu posisi miringnya dok, sembarang ya biar kiri kanan bisa. Sembarang bisa sebenarnya bisa aja sih Pak. Tapi memang harus tangannya kayak gini, kakinya harus miring kayak gitu. Dan miringnya bisa sebelah kanan atau Kenapa? tergantung. Sama aja sih, nggak ada masalah mau kanan kiri kayak gitu. Boleh di kanan, dia kan jantung kan sebelah kiri ya, sama aja sebenarnya. Ada yang mau ditanya lagi? Udah paham? Bener ya, awas lo ya. Kalau nggak, Awas lo ya. kalau nggak ini ke materi selanjutnya. Ini untuk penolongan pertama lah di sini. Jadi nggak cuma RJP aja, tapi paling penting memang kompresi sih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Belum ada, next ya. Oke, selanjutnya tentang tersedak. Pernah tersedak? Nah, Biasanya apa yang dilakukan ketika Kuliah. bapak tersedak? Minum ya. Lega, nggak tersedak lagi gitu. Ya. Masih. Temennya nggak ngebantuin, kak tepuk-tepuk gitu. Ya dicuncang. Malah Pukul nanti. dibully. Ya. Begini. Pukul keras. Gimana Pak? Oh, jenenge. Oh, SKG. Oke. Next. Jadi tersedak itu adalah benda yang termasuk di jalan nafas ya. Next. Cukupkan. Nah, tersedak ini bagi dua, ada yang ringan sampai yang berat. Kalau misalnya ringan, mungkin kita sering tersedak ya. Misalnya lagi minum, pas lagi ngomong kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya dibilang ringan, tersedak ringan itu dapat mengeluarkan suara. Maksudnya kita masih bisa, tolong aku kesedak nih kayak gitu. Terus masih bisa batuk dengan keras, maksudnya masih bisa ngeluarin kesedaknya ini. Terus apa yang harus dilakukan ya gitu ya. Jadi harus dampingi juga si temennya ini kalau misalnya lagi tersedak, takutnya tiba-tiba jadi tersedak yang berat kayak gitu. Next. Kalau tersedak berat, dia tidak bisa bernapas, kemudian dia nggak bisa ngomong, dia cuma ya kayak kecekik kayak gitu loh. Terus batuk lemah atau tanpa suara, napas berbunyi dan nyaring, terus bibir atau kulit kebiruan. Nah ini dilakukan penekanan perut. Kalau tadi bapaknya, tadi nama bapak siapa? Ali. Nama bapak? Ali. Oh bapak Ali. Benar, gimana Pak tadi? Iya. Benar, namanya Abdomen. abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Next. Nah, jadi udah sebelumnya. Nah, jadi posisinya itu gimana Pak posisinya Pak? Dicekek aja bu. Coba sama temennya sama temennya. Tangannya dia. Kalau bunyi nih, Bu. Berdiri, Ali, berdiri. Berdiri biar temen-temennya. Berdiri. Dia saya minta contoh, saya kasih contoh. Maksud saya kasih tahu gimana yang benar. kayak Yang gitu. keras Mas, mengadu Mas, dekat Mas. Maaf ya Pak ya. Sini Pak di tengah. Jadi saya Masih keras bapaknya ya, Mas? sudah ya benar. Di situ cuman posisinya kakinya kebuka Pak. Ya. Sorry ya, kakinya kebuka. Kaki Bapak, siapa nama Pak? Ali. Nah Bapak Ali tadi kayak kuda-kuda gitu dia nggak jatuh. Nah gimana terus? Ya, cekik. Ya, itu namanya Heimlich maneuver atau ya di ulu hati di sini ya atau abdominal thrust. balik bayar mahal. Ali. Ya, next. Kira ini cekik. Kalau misalnya dia kondisinya hamil atau kegemukan, posisinya di Di atas atas. dada, bukan di perut tadi. Ya, kalau misalnya posisinya orang yang gemuk kayak gitu di
di sini. Contohnya. Sama. Contohnya kamu, siapa yang ngangkat? Tapi yang angkat harus imbang gitu loh ya. Maksudnya. Ya aja cekernya. Kita lihat aja sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang tersedak? Ini tambahan juga kalau misalnya di rumah punya Kalau anak bayi. baby gitu ya, yang sering tersedak itu Kita urepin. ya ditenggorepin terus di sini. Ini misalnya di kepala bayi ya. Dicuncang. Nah di sini Ya. terus sambil ditepuk. Ya. Kalau di rumah ada baby, ini tambahan aja sih, just to know aja gitu kan. Karena ya tersedak juga kalau misalnya tidak segera ditangani juga dia bakalan henti jantung dan henti nafas seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tentang luka dan pendarahan di Sering sini. nih. Ya paling sering lah ya, Paling sering. kena tergores apa gitu kan, paling enggak bapak-bapak di sini tuh tahu gimana sih cara penolongan pertama kayak gitu kalau misalnya ada luka atau pendarahan. Terakhir kita kemarin yang itu ya, weldernya MBP ya, Iya. Nah, Ya, yang sobek jarinya itu di sini. Pas di depan ibu Nah, tuh. Jadi kita harus tahu ya. weldernya MBP siapa sih? Oh, kantor. Iya. Oke. Nah, luka sayat, luka gores, luka lecet, tujuannya itu apa sih untuk mencegah infeksi ya? Jadi yang pertama Korban jidat. supaya pakai sarung tangan kita sebagai penolong gitu ya. Terus jika berdarah tekan langsung, kemudian cuci darah dengan antibakteri atau air mengalir, oleskan krim antibakteri, terus tutup dengan perban steril. Jadi memang tujuannya itu kalau misalnya luka-luka yang terbuka kayak gitu ya, misalnya kena apa, kayak kemarin ada yang luka robek itu memang harus tujuannya mencegah infeksi. Gimana caranya biar ya pasti tekan dulu darahnya kayak gitu ya. Oke. Nah, pendarahan berat itu disingkat dengan 3TB. Tekan langsung, tinggikan, tekan, titik tekan, dan baru tekan. Jadi kalau misalnya udah ada pendarahan hebat, mungkin luka sobek kayak gitu ya, ditekan dulu sebisanya, terus ditinggikan dan tekan di titik yang memang ada pendarahan kayak gitu, sama balut tekan. Nah, ini mungkin kalau misalnya lagi misalnya posisinya jatuh atau apa, ini pakai penyangga lengan. Biasanya di kotak P3K ada kayak segitiga yang mitela itu, bisa pakai itu sebagai penyangga untuk lengan atas, pergelangan tangan dan lengan bawah. Next. Nah, kalau misalnya nggak ada penyangga modifikasinya bisa kayak gini nih. Misalnya kalau di baju bisa, terus kayak gitu dibikin kayak gitulah. Sebisanya kalau misalnya kondisinya tidak ada mitela yang di kotak P3K. Next. Nah, kemudian tadi ya 3TB, kalau misalnya ini ada luka amputasi ya, misalnya. Nah, 3TB tourniquet jika 3TB tidak berhasil. Jadi memang harus diikat untuk menghentikan pendarahannya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya lukanya dia memar. Nah, kalau memar apa sih yang dilakukan kayak gitu ya? Jadi dikompres dingin dengan es di daerah yang terkena selama 20-30 menit. Jika terjadi memar luas pada kaki atau telapak kaki itu ditinggikan selama 24 jam. Mungkin di sini yang sering itu pernah nggak keseleo? Ya. Pernah keseleo terus tiba-tiba bengkak? Sering. Nah, itu kalau misalnya ada singkatannya untuk penanganannya nih ya, penanganan untuk keseleo gitu kan, keseleo apapun sebenarnya, mau tiba-tiba jatuh terus tangannya menahan badan kayak gitu ya. Nah, itu disingkat dengan bahasa Inggrisnya nasi apa? Rice ya. Jadi disingkat dengan rice. R-nya apa? Rest, diistirahatkan. Terus I-nya apa? Ice. Jadi ketika keseleo di kaki, di tangan itu harus dikompres dengan air dingin gitu ya. Dan kompres dengan es batu kah atau apa, pokoknya dengan air dingin. Kemudian C itu di compression. Nah, di compression itu dipakai kayak apa? Dibalut. Tahu yang warna coklat itu? Elastic band tahu? Ya, dikompresi terus ditinggikan. Jadi kalau misalnya keseleonya di kaki,
Berarti kalau ditinggikan, maksudnya kakinya ditaruh bantal di bawahnya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya pingsan dan shock, penanganan pingsan dan shock ya. Pingsan, nah pingsan itu kehilangan kesadaran secara tiba-tiba karena kekurangan aliran darah ke otak. Jadi penyebab pingsan tuh banyak ya, lingkungan panas, dalam lembab, terus lingkungan yang padat, stres yang berkelebihan, terus faktor fisik kayak berdiri lama, terus baju yang terlalu ketat, kemudian bisa juga kelelahan atau gula darah yang rendah dan dehidrasi. Ini juga masuk ke penyebab pingsan ya. Nah, kemudian penanganan pingsan sebenarnya sama tentang DRCAB tadi ya. Pastikan posisinya dengan posisi yang aman, kondisi tempat yang aman, dan cek responnya kayak gitu. Cek responnya, tapi kalau misalnya pingsan biasanya kan dia masih ada nadi sama nafas kayak gitu ya. Mungkin dia kan hilang kesadaran yang sementara kayak gitu. Jadi tahan, misalnya ada yang mau pingsan gitu ya, tahan tubuh korban supaya tidak terjatuh ke lantai. Terus baringkan korban terlentang dan angkat kedua kaki lebih tinggi dari kepala kayak gitu. Jadi harus posisi seperti ini ya kalau pingsan kayak gitu ya. Terus beri kompres air dingin di dahi, kemudian dilonggarkan pakaiannya. Tetap baringkan korban sampai sadar dan jangan dikasih apapun di mulutnya. Maksudnya jangan, biasanya orang pingsan kalau dia belum sadar banget jangan dikasih air minum kayak gitu, malah nanti jatuhnya kesedak, nanti nambah lagi insidennya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau memberi air minum boleh kok, dikasih teh kayak gitu boleh, tapi pastikan dia sadar dan kalau bisa bangunlah kayak gitu loh. Maksudnya jangan pas lagi baring dikasih teh gitu, maksudnya dibangunkanlah setengah kayak gitu, dikasih minum kayak gitu ya. Next, kalau shock itu diakibatkan karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke organ vital, otak, jantung, paru-paru. Shock akan mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, penyebab shock ini banyak ya. Bisa karena kehilangan cairan tubuh atau jantung tidak memompa, kemudian infeksi berat seperti itu, atau reaksi alergi. Misalnya ada alergi makanan yang tiba-tiba alergi udang, tapi dia reaksi ketika habis makan udang tuh bisa bokak-bokak. Nah, itu juga termasuk shock. Sebenarnya prinsipnya sama DRCAB. Apa tadi D-nya? R-nya? Respon. C-nya? A-nya? RW. B-nya? Breathing. Ore. Nah, ini penanganan luka bakar ya. Ini kalau misalnya penanganan luka bakar dibagi dua, ada yang ringan sama berat. Penyebabnya banyak, panas kering, panas lembab, kimia, listrik atau radiasi ya, karena terbakar kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia klasifikasi luka bakar itu ada yang derajat 1, 2, sama 3, sama 4. Nah, kalau misalnya masih derajat 1, dia biasanya kayak bule-bule lagi berjemur, nah itu biasanya kebakar kan, merah kayak gitu. Nah, itu masih derajat 1 kayak gitu ya. Dan penanganan tentang luka bakar ini juga tergantung dari luas luka bakarnya berapa persen kayak gitu. Next. Kemudian kalau derajat 2, dia sudah kayak kemerahan, tanda-tanda bengkak kayak gitu ya, terus ada yang gelembung biasanya kayak gitu. Terus tergantung juga luas lukanya seberapa besar kayak gitu. Biasanya lebih dari 30%. Next. Terus kalau derajat 3, dia sudah tidak merasakan nyeri di area luka bakar itu dan nampak putih dan keras kayak gitu ya. Kalau misalnya mengukur luka bakar memang ada prosedurnya sesuai dengan gimana dia luka bakarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kena, misalnya nih lagi masak gitu ya, kena kompor gitu kan, jadi harus dinginkan luka bakar dengan air mengalir. Jadi boleh disegera dialirkan
si kena lukanya ini di air mengalir. Jika mungkin lepaskan perhiasan dan tutup area luka bakar kayak gitu ya, biar tidak terjadi infeksi seperti itu. Untuk luka-luka bakar serius sebenarnya tergantung dari derajatnya, tapi kalau misalnya luka bakar pada wajah itu biasanya akan terjadinya jalan nafasnya juga terkena, jadi pasti akan bengkak kayak gitu ya. Luka bakar listrik, luka bakar kimia juga pengaruh juga. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita ke praktek. Di sini lebih ke RJP-nya sebenarnya, karena harapannya teman-teman di sini tuh tahu gimana caranya RJP yang benar kayak gitu, biar kalau ada case seperti itu tahu dan nggak bingung apa yang harus dilakukan pertama kali seperti itu ya. Kalau luka bakar dok itu gelembungnya dipecahin atau gimana dok? Gelembungnya sebenarnya dipecah sih, Ya, dipecah. kadang kan ada yang Kalau gitu. saya kayak kena knalpot gitu ya. Kan ada gelembungnya tuh. Ya, cuman dia biasanya akan pecah sendiri. Jadi kalau bisa pecahnya juga ya harus steril juga kayak gitu si alat si pemecahnya. Cuman kalau misalnya dia akan pecah sendiri sih. Saya ada apa jarumnya steril atau apa, bisa dipecah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Ya, kembali ke RJP aja. Udah pintar berarti dok. Iya, udah pintar. Oke, tadi ya prinsipnya dengan CAP. Diingat ya, ingat singkatan ini langkah-langkah RJP-nya apa? Apa tadi? DR? DR? DR apa? Danger, A. respon, C. kompresi, A. ngerti, B. Misalnya ada yang mau mencontohkan? Ada yang bisa? Sebelum saya tunjuk nih, yang udah pernah dapat ini tadi siapa? Bapak ya? Udah pernah? Siapa yang udah dapat materi ini sebelumnya? Sebelum saya? Belum, baru naik saya. Udah pernah belum? Pernah, mau pernah ini. Ini contohnya pernah. Kemarin. Pernah. Praktekin dong. Pernah? Ya, Pernah? Praktekin. Masih ingat? lupa. Oke, Sebelum misalnya maju. nih ya, kita ingat ya prinsipnya kan tadi kan DRCAP, danger. Danger tuh kayak gimana sih? Tadi maksud dari danger ini apa? Danger kan bahaya Bahaya. nih. Jadi apa? Artinya apa tadi? Ingat nggak? Nggak ingat. Ingat. Apa ingat nggak? Danger. Maksudnya danger itu apa? Danger kan bahaya. Nah apa? bahaya peserta. Kehidupannya. Hah? Misalnya nih ya Pak, Bahaya. ada korban gitu ya, tidak sadarkan diri, tiba-tiba di bawah lah, anggapannya di bawah deket apa ya, pokoknya di bawah deket situ lah, deket mau naik ke speedboat. Terus bapak-bapak mau nolongnya di mana? Tempat nyaman. Nah itu maksudnya dari danger itu tempat yang nyaman. Jadi angkat si korbannya ini di posisi yang aman kayak gitu, tempat yang aman bagi penolong dan bagi si korban kayak gitu ya. Inti dari danger, paham? Oke. Udah nih, diangkat kemana? Tadi kan posisinya misalnya tadi dia tidak sadarkan diri di deket speedboat. Mau diangkat kemana? Di mana? Di Kasur. sini anggapannya di mana dah? Kontainer. Ini Tempat yang luas. Di mana? Tempat yang luas itu. Tempat yang di bawah. Oke. Sudah. badminton. Posisi aman, tempat aman. Habis itu apa? Tadi Cek kondisi napasnya. R-nya apa? Respon. Gimana caranya? Tepuk. Makin lamanya. Tepunya jangan gini ya. Kalau Cele. tahu namanya Pak gitu. Yang gentle gitu loh Pak, jangan. Aduh bingung ini aku mau ngapain ini, masa jangan dikritik juga. Cek respon. Atau biasanya di Cubi. sini bisa, di tulang sini bisa. Jadi paling enggak
Kalau tahu namanya ditepuk lah ya. Tuh. Kalau misalnya dia nggak respon, apa? Dijubit. Jubit. Kompresi. Kompresi. Jadi ketika respon itu dicek juga nadi sama napasnya teraba apa enggak, oke? Kalau misalnya tidak ada nadi, tidak ada napas, ini belum kan? Kita lo sebagai penolong kan berusaha untuk nolong, golden time-nya 4 menit, jadi harus cepet nih gitu loh. Kalau nggak ada nadi, nggak ada napas nih apa? Ngapain Pak? Disuri. Dikompresi. Kompresi. Oke, dikompresi. Jadi kalau kompresi itu di antara puting ya. Iya, Nah, sebanyak berapa kali? 30 kali. Tekanannya sekitar bukan, maksudnya 30 kali, Lima. kedalamannya sekitar Sampai 5 enam. sampai 6 cm, kecepatannya sekitar 100 sampai 120 kali menit. Mungkin nanti di sini kelihatan, tapi kalau misalnya orang beneran kita nggak tahu ya, paling enggak jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga lah kayak gitu. Kalau pakai alat ini kan kita ketahuan nih stabil apa enggaknya kayak gitu ya. Oke, sudah 30 kompresi apa? Dikasih napas. Apa? Napas. Apa Kasih namanya? napas buatan. Napas buatan. DRC-nya sudah, kompresi A-nya RW. Saluran Oke. nafas. di RW ya, jadi dikasih diberi buatan nafas. Tadi kan dahinya diangkat, dagunya ditarik gitu ya. Nah dikasih nafas. Kalau misalnya ada masker, pakai masker yang khusus CPR. Kalau misalnya nggak ada, Ya langsung. pakai ada Selang. Dorong. ya boleh, pokoknya yang steril lah, pokoknya ada bariernya gitu, biar nggak mulut ke mulut kayak gitu. Mungkin dulu sebelum ada COVID boleh mulut ke mulut, tapi kan sekarang kita nggak tahu, dan kita nggak tahu kondisi pasiennya sakit apa gitu kan. Sebanyak berapa kali? 2 kali, oke. Sambil ngelihat apa? Kalau lagi ngasih nafas sambil lihat apa? Perut ngembung. Nah, dadanya ngembang apa enggak? Oke. Terus sudah RW-nya sudah, habis itu ya breathing tadi sama kurang lebih ya. Ada yang mau nyoba nggak? Terima kasih. Saya bos. Ayo, asik lain. Ayo Pak. Siapa yang mau coba? Sudah. Ayo, sudah bagus. Ayo. Ya, ayo. Coba Contoh. Ayo masuk. Ayo. Sing kuat dulu, tekanannya kuat. Sing tekanannya Ini kuat. sangat. Balik. Contoh. Kalau misalnya Kecil kan ada yang JP diberhentikan pada saat kapan? Sudah ada Respon, batu. Respon. Oke, terus kalau misalnya tim bantuan yang lebih ahli datang sama temennya kelelahan ya. Terus kalau dia sadar posisinya apa? Miring. Ayo Pak. Pasekan. sing nom, sing tenagane kuat dulu. Oh, second ya. Saya obat-obatan ya. Pasekan. Kita kan nggak tahu itu si korban ada pembengkakan di dalam. Kalau main tekannya piye? Kalau nggak tambah rusak kan? Coba praktek Tambah bisa. jatuh. Nanti kalau ada lebam atau fraktur gitu patah tulang. Iya, kan kita nggak tahu kondisi dalamnya kan. Tetap di Iya, RCP. tetep. Sama kondisinya misalnya nih dia korbannya riwayat pasangan ring atau apa di jantungnya Iya. tetap, karena itu salah satu caranya gitu loh untuk menekan si jantungnya gitu. Tetap ya misalnya ada patah ya mau nggak mau Sambung lagi nanti. itu nanti sangat yang paling dia kita harus menolong dia sadar dulu Hidup kayak dulu. gitu. Jadi mungkin maksudnya itu paru-paru itu kan dia organ yang paling luas, paling lebar di tubuh kan. Jadi kemungkinan otak itu makanannya oksigen, O2. Jadi diharapkan sisa oksigen yang ada di paru itu kita pompa RJP itu buat ke otak supaya otak itu ada makanan sisanya dipaksa gitu loh untuk sisa dari sini. Jadi kalau misalkan otak itu ada respon, otomatis dia pasti akan kesedap atau batuk. Harapannya sih seperti itu, harapannya ya. Oke, kalau pingsan aja. Kalau pingsan Nah, tanya lagi dong, kalau pingsan kan tadi diajarin ini tadi DR apa tadi?
Kasih minyak angin aja biasanya. Nah, DRCAB tadi udah diajarin. Kalau pingsan kan dia hilang kesadaran sementara, dia masih ada nafasnya, masih ada, paling yang belum Nggak sadar. masih sadar, tapi tetap posisinya dibaringkan dan paling nggak ditinggikan kakinya. Tetap DRCAB tetap. Tapi kalau misalnya dia masih ada nadi sama nafas, berarti kan masih berarti masih tidak perlu kompresi kalau orang pingsan. Jangan ini cewek nanti ada napas ada ini langsung aja dikompresi. Enggak, Kekuatan. Oh, ini RJP kata Pak Ali kan. Padahal dia masih ada napas gitu. Iya. Ayo, siapa nih yang mau? Masukkan. Yang muda-muda itu loh. Sekan. Tenaganya itu loh. Ayo. Ayo sekan. Yang muda, Mas Edi, tenaganya Ayo. Ayo, katanya. Itu dekat Pak Aziz. Iya, pasti kan di bagian kesehatan nih. Tekannya harus kuat ya. Ayo, yang muda. Ada yang dari Ayo, takut. ayo Mas Edi. Masih bujang Bu. Siapa Mas namanya? Edi. Oke, Masih misalnya nih, belum. Hah? Kasih skenario dulu. Semangat ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada anggaplah Mr. X gitu ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri di Kamar mesin. di toilet, apa yang harus dilakukan? Ayo cepet Mas, dia 4 menit mau mati. Golden times ya Mas. Seret dulu, seret. Dia pingsan sampai ngeliat dia pingsan, dia nggak sadarkan diri Ya. di toilet, apa yang sampai lakukan? Seret keluar dulu. Cari tempat yang nyaman buat kita menolong. Ya, di mana? Ayo Mas. Di luar dari tolek. Tempat yang Sampai bawa kemana nih orangnya? Angkat kemana? Kamar. Keluar toilet. Ayo Mas, 4 menit loh. tempat yang nyaman itu yang kayak yang luas lah, kita bisa menolong orangnya itu. Iya, ya, oke, sudah di tempat aman. Nah, sudah. dan nyaman lah. Ya, terus. Tepuk. Tepuk. Apa? Tepuk. Tepuk dia ada respon nggak? Contohnya kayak Gini. Itu. Ini anggapannya jangan ada saya ya, Ya, jangan ada mentor ya. Anggapannya ulang nih. Dia di kamar mandi tidak sadarkan Ya. diri. Udah. di tempat yang nyaman, dah kita Ini nggak ada saya, jadi Iya. Sampai jangan lihat Langsung, saya. langsung. Enggak Pak. Denny. Angkat. Angkat. kita angkat ke tempat yang kita nyaman buat menolong lah. Kita tepuk nama dia. Mas, baru mas, kenapa mas? Gitu kan. Oh ya, tadi sampai kayaknya ketinggalan deh. Cek nadi sama nafasnya ya. Cek nadinya itu di sini. Nah, jadi sambil ditepuk ya, mas gitu ya. Sambil dicek nadi sama nafasnya. Kalau nafasnya dia ada hembusan apa enggak sama terasa kan? Tapi kan kalau orang awam kan nggak tahu tempatnya mana ngerasainnya, susah. Taunya di sini kan. Iya, Nah, di- susah kalau di sini. Orang nggak tahu. Pencet aja langsung dapat tuh. Minimal 3 jari Iya, dapat. pasti dapat. Iya. 3 jari dapat dia. Dapat. Waduh, spesial nih saya ini. Oke. 3 jari Nah, dapat. coba ulang. Udah di tempat aman nih. Ya, ada tempat nyaman. Gitu kan. Kita tolong, mas, panggil namanya lah, biar dia ada respon apa enggak, gitu. Nah, kalau enggak ya kita respon ke dia. Kalau insiden apa gitu kan. Mas, anggapannya beneran jangan ada saya gitu. Gimana? Tadi udah dibangunkan terus. Ya. Kit, tangi kit. Terus cek nadinya tadi gimana? Cek nadi sama nafas ya. Gini, Ya. sama cek ini lah, nafas ada hawa dari Hawa apa? Hawa. Hawa dingin apa? Tahu bernapas. hawa kayak panas lah dari mulutnya dia. Oke. Ya anggaplah oke lah, ini masih percobaan ya, nanti beneran loh ya. Iya. Terus ada nggak ada nadi, nggak ada nafas, apa yang dilakukan? Langsung Eksekusi. Pompa. kita pompa di sini. Dulu. Dinyalain terus. Mele puting ya. 20. Sambil dihitung ya. Saya lupa juga bilang tadi, saya sambil dihitung selama 30 biar Ya. pesannya tuh tahu udah Oh beres. ya, oke. Mulai. Dengan ritme yang Yang enak posisinya enak dulu Mas. Nah, ini Posisinya gimana? belajar. Tangan tegak lurus. Tangannya harus tegak lurus. Hmm.
Itu tangan tangannya mana yang gini. dominan sampai yang mana. Nah, Tangannya gini. Jadi pakai ini, Ed. Pakai ini tangannya ya. mana yang dominan? tekanannya. Terus ini tegak lurus, yang ngedorong itu bahu, bukan tangan. Jatuh Seperti kan? gini-gini. Tangannya Yang ngedorong itu bahu, bukan tangan. Karena kalau kita ngedorong tangan tuh nggak ada tenaganya. Ininya Jadi bahu. dijatuhkan gitu gimana? Nah, kayak gitu. Bahunya yang ngedorong. Jadi kayak jatuh. Badannya Posisi ya, jatuh. masih gerak Jatuhkan. badannya. Pusulnya kenceng ya. Saya hitung ya. Ya, Enggak, itu. harus itu lah. 2, 3, Lambat itu ya. Kelambatan. oh gitu punya. 1, 2, Gak apa-apa, kuat-kuatnya. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 30 Pak. Kalau nggak bangun, Cek. kita tiup lah. Kita gini. bukannya kalau nggak bangun memang 30 banding 2. Tetap tiup. Jadi 30 ini pasti 2 Tetap itu. tiup. Oh. Saya kasih dapat Tadi kuatan. gimana posisinya ngasih napas buatannya gimana? Kita pegang jedanya, Nah, kita buka mulut lah. Tarik. ada sumbatan nggak itu? Kita lihat lah di dalam. Kalau misalnya ada sumbatan dibersihkan dulu Iya, ya. Kalau iya. misalnya nggak ada dikasih berapa? 2 kali tiup. 2 kali. Nah, sambil kita melihat di dadanya, dia mengembang apa enggak? Oke. Belum nggak masih nggak ada nadi nggak ada nafas? Lanjut lagi. Oh ya, jadi dia abis kamu tiup kan 30 banding 2 ya. Abis tiup kita balik lagi ke awal, periksa nadi, periksa napas. Kalau nggak ada, kompres lagi gitu. Sampai Perlu diingat ya, ketika kita ngasih nafas kan ada 2 kali tiupan ya. Ya. Jarak antara mungkin tambahin informasi, jarak antara tiap tiupan itu kita ibaratkan ada hitungannya, jadi waktu buat si dada ngempis lagi. Kalau misalnya yang saya pelajari, ketika kita sudah tiup korban, dadanya sudah ngembang, kita hitung 1000 baru dadanya ngempes, tiup lagi. Berarti kalau belum bangun berarti udah meninggal itu. Halo. Terus. Ayo. Lihat Bu. Belum selesai sampai Belum. Belum selesai ini. Miring. Tadi nggak ada di sambil di Ya, apa dikasih nafas buasa ya. dicek nadi sama nafas. Masih nggak ada nadi nafas, apalagi yang dilakukan? Kan lagi. Nanti kepala. Ya, kumpul lagi. Orang kelas kalian. Harus siapa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiup Bu, sampai dia mengembang 2 kali. Kalau masih belum ada respon, kita cek di sini di lehernya, nadinya itu ada nggak? Terus cek nafasnya itu keluar hawa hangat dari mulut apa enggak? Ya. Ya. Belum. Kalau misalnya dia batuk Miring. atau ya dia batuk lah, apa yang dilakukan? Batuk itu tandanya apa? Dia ada respon Sadar. dari kita yang sadar ya. Posisinya gimana? Mau ditelentangin aja? Diiringin dia dari posisi mulutnya tuh biar dia ada. Siapa mau jadi korban? Siapa mau jadi Buat contohnya? contoh dimiringin. Yang punya obat aja second. Yang punya obat. Masakan, sini masakan. Ya. Gantian. Ada gambar tadi. Video ini pas lumik nih. Nah, gimana tuh? Bubuk. Tentang dulu dah, dia sadar batuk-batuk. Gimana posisi miringnya? Saya iringin. Kompres dulu. Lebih berat. Kita kok sih Bas, baru dia ini Bas. Ya, tangannya di kepala satu. Baru mulut. Ya tangannya di bawah kepala. Ayo. Tangannya di bawah kepala. Dagunya di apa? Di Itu tangannya di bawah kepala. Tangannya di bawah kepala. Di bawah kepala. Di bawah kepala. Nah. Itu. Di atas itu kan. Tangannya ya.
Ya, kita tidur ya, kayak tidur cantik. Ini udah ini. Ya kurang lebih seperti ini ya. Oh, tidur. Turun ah. Baru yang bener baru yang benernya. Capek kan? Panas saja. Jadi kalau untuk ini dia bisa dicek ya, biar kita tahu tekanan yang pas itu seberapa gitu. Coba. Kayaknya Edi tadi kan sampai ke dalam banget kan, tapi dia ada jeda di antara tulang itu ada jeda. Apa ya? Nggak pas itu ya? Oke, perasaan ya? Tengah-tengah. Kuning. Oh, hijau atau kuning ya? Enggak. Nah, Hijau. Nah. nah segitu ya. Dalamnya segitu, Tapi cepat. tapi cepat. Stabil, harus konsisten. Nah, yang kata dokter tadi sekitar berapa dok? 5 cm. Itu yang enggak yang sampai kayak Edi yang blok ke dalam itu sih enggak. Iya. Gitu remuk Coba nanti. lagi lah dirasa-rasa gitu. Feel-nya kayak gitulah, feelingnya untuk kompresinya. Pas kayak di Dapat. tengah-tengah. Udah dapat? Nah, seperti itu. Kalau mulut? Nah, ini mau nipu juga. Dokter. Ada selangnya. Ada yang mau coba lagi? Ayo. Terima kasih ya, Mas. Ayo. Mau coba lagi scan kah? Segen. Ayo Tul, bapak-bapak yang takut. Pasien si semaput.